Salam inspiratif. Oke, teman-teman, bendahara bos ataupun tim manajemen bos ataupun operator Arkas, terima kasih sudah mampir ke channel saya di Guru Inspiratif. Sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, sehingga subscribe teman-teman akan membuat saya sebagai pembuat konten kreator semakin semangat dalam pembuatan konten-konten tentang Arkas ini. Oke, hari ini saya akan membantu teman-teman dalam pembuatan BKU setelah RKS disetujui, karena banyak pertanyaan di kolom komentar menanyakan terkait dengan bagaimana pembuatan BKU setelah RKS disetujui. Oke, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan ketika RKS teman-teman sudah disetujui, yang artinya udah di statusnya sudah disetujui ya, artinya udah disetujui dinas. Nah, teman-teman jika RKS-nya sudah disetujui dinas, lakukan backup data terlebih dahulu. Oke, sebagai contoh, saya langkah-langkah melakukan backup sudah saya bahas di tutorial sebelumnya. Teman-teman bisa nanti klik di video saya di channel saya, kemudian cari paling bawah itu ada cara backup data. Saya akan tidak ulas di sini. Saya yakin teman-teman yang sudah sampai di tahap ini pasti sudah tahu cara backup. Kalau belum tahu, wajib tahu ya, karena itu penting buat teman-teman. Nah, kebetulan saya sudah buat shortcut di sini ya. Nah, cara buat shortcut juga saya sudah jelaskan di video sebelumnya, sehingga kita tinggal klik saja. Kemudian data ini teman-teman silakan di copy ya, di copy kemudian dibawa ke tempat backup di D ya, di D. Kemudian teman-teman silakan di input dimanapun teman-teman sukai taruhnya ya. Seperti saya, seperti teman-teman sebagai masukan ya, silakan input tanggal, terus kemudian backup kapan dilakukan. Contoh, backup sebelum pengesahan dikirim, saya simpan. Saya juga backup setelah RKS disetujui, saya juga simpan. Nah, ketika sudah disimpan di sini, teman-teman barulah melangkah ke Arkasnya, sehingga aman bekerja. Jika error ataupun terjadi kesalahan, kita tinggal kembali ke backupan yang kita lakukan sebelumnya. Oke, kita akan melangkah ke Arkasnya. Nah, ketika di Arkas, kita baru ke penata usahaan. Nah, di sini jika kita melangkah langsung ke BKU ya, jika kita langsung ke BKU seperti ini, nanti akan peringatan belum ada bulan aktif BKU, silakan buka aktivasi. Artinya ini, kenapa ini muncul? Karena teman-teman belum aktivasi bulan Septembernya. Kita harus melangkah ke sini, aktivasi BKU-nya. Kemudian silakan bulan Septembernya itu diaktifkan. Jangan dulu diklik penerimaan transfer. Nah, apa yang terjadi jika teman-teman langsung klik penerimaan transfer ini adalah seperti ini. Tidak dapat menerima dana bos karena belum membuat laporan bulan Januari. Warning ini akan muncul ya jika teman-teman sudah klik penerimaan transfer. Nah, teman-teman harus dulu aktivasi bulan September dulu, bisa secara offline maupun online ya. Nah, resiko jika kita dalam kondisi offline-nya tidak akan tersimpan di markas dinas. Nanti jika sudah selesai, kita tinggal sinkron saja, sehingga sama saja hasilnya ya. Oke, silakan teman-teman aktivasi dulu bulan Septembernya, kemudian yes. Ya, ketika sudah aktif BKU-nya, cara mengecek sudah aktif adalah teman-teman bisa klik lagi nih. Klik. Jika ada istilah apakah Anda menutup BKU, artinya sudah aktif. Ini cancel ya. Artinya BKU bulan September aktif. Nah, baru kita cek penerimaan transfer, baru akan bisa. Nah, ini juga diperhatikan ya, penerimaan transfernya itu bulan apa ya. Kemudian jika tahap 3-nya darinya masuk di bulan September, silakan teman-teman di sini klik, kemudian tanggal berapa uangnya masuk,
uangnya berapa yang masuk. Jika sudah sesuai, teman-teman tinggal klik OK. Ya, itu jika masuknya bulan September. Bagaimana jika bulan Oktober? Nah, ketika bulan Oktober di sini tidak bisa ya. Nah, jika masuknya bulan September, teman-teman ini cuma terbuka bulan September saja. Kita tidak bisa langsung ke bulan Oktober, tidak bisa. Sehingga jika emang masuknya bulan Oktober, teman-teman nanti biarkan saja di sini. Ketika aktivasi bulan Oktober, baru teman-teman klik penerimaan transfer. Otomatis di sini bulannya akan menjadi bulan 10. Ya, ini seperti itu. Sehingga teman-teman jika cek dulu di buku rekening bosnya, dana tahap 3 masuk bulan apa. Kalau bulan September atau Oktober yang masuk, berarti pas aktivasi bulan Novembernya baru penerimaan transfer. Kebetulan saya masuknya bulan Oktober, berarti hari ini saya tidak klik transfer, penerimaan transfer belum saya klik karena Oktober baru saya klik. Setelah aktif Septembernya, baru kita melangkah ke BKU. Nah, nanti teman-teman akan seperti ini. Banyak, Pak, kenapa bank tunai dan saldo saya itu 0, belum masuk di bulan sisa dari bulan Agustusnya, meskipun saya sudah pilih di sini perubahan. Ya, jika mudah seperti ini jangan panik ya, teman-teman. Teman-teman cuma perlu keluar dulu dari aplikasinya. Kemudian bisa restart dulu ya. Teman-teman bisa lakukan restart dulu ya 3 kali lah. Artinya baru teman-teman masuk ke arkasnya. Silahkan masuk ke arkasnya. Kita tunggu dulu ya. Baru masuk, silakan input emailnya. Ya, nanti kita cek di penatausahaan. Ya, saya yakin di sini dia akan muncul. Nah, seperti itu. Dia akan muncul setelah kita keluar dulu aplikasi, kemudian di restart dikit. Ya, bukan restart, bener ya, di refresh bukan, sorry ya, di refresh bukan di restart ya. Di refresh dulu supaya segar lamannya, baru teman-teman masuk. Nanti akan seperti ini. Ya, nanti akan ada buku kas umum, BKU, sama buku pembantu bank ya. Nanti ingat teman-teman ya, banyak juga pertanyaan yang masuk. Pak, saya kok nggak bisa hapus tarik tunai saya tarik tunai kemudian nominalnya salah. Nah, ketika melakukan penghapusan tarik bank, itu dilakukan di buku kas tunai ya. Di sini klik, baru hapus, baru bisa dihapus. Jangan melakukan penghapusan atau delete ini di buku kas umum, itu tidak bisa dilakukan. Pasti itu ada peringatan, tidak bisa. Harus jika ada penghapusan salah tarik tunai, lakukan di buku kas tunai. Di sini baru delete jika ada kesalahan. Nah, kemudian baru kita melakukan pembuatan SPJ. Nah, di sini perlu diketahui bahwa yang nanti akan ada, teman-teman akan heran. Contoh yang saya melakukan membeli lemari file, belanja modal ya, belanja modal lemari file. Dah. Nah, kok tidak muncul ya? Saya membeli belanja lemari file, namun tidak kelihatan di sini. Ya, saya ulang lagi. Saya di pengadaan lemari file ya, di sini kalau salah ya. Ya, tidak akan muncul ya, tidak akan muncul. Kenapa? Ya, karena ini masih bulan September, teman-teman ya. Jangan panik nanti, Pak, kok saya perubahannya tidak muncul. Iya, perubahannya pasti tidak muncul karena teman-teman buatnya di DW 4. Itu artinya bulan Oktober. Sehingga teman-teman jika di sini belum muncul, ya otomatis tidak ada karena ini masih bulan September, bukan bulan Oktober. Sehingga silakan teman-teman, ini pembuatan BKU-nya sama seperti biasanya. Silakan dipilih, kemudian anggap
ini kan sudah ya, ini udah berjalan. Kalau udah berjalan ini tidak akan bisa diklik ya, ini sudah berjalan ya. Silakan anggap saya beli ATK gitu. Di ATK-nya ini kita perbedaannya ya, di Arkas itu kita bisa mengekspejekan triwulan yang belum triwulan yang sebelumnya. Anggap ini triwulan 1 saya ada perbaikan printer, ada anggarannya. Kita bisa SPJ-kan di TW4 ya. Nah, anggap saya perawatan komputer, bayarnya itu 250. Nah, seperti ini bisa. Inilah kehebatan di Arkas. Tidak harus di SPJ di TW4 saja. Anggaran di TW1 pun teman-teman bisa juga kita SPJK TW1 ataupun TW3, TW2 akan muncul di sini periodenya. Teman-teman bisa SPJ-kan ya, jika merasa itu penting di SPJ-kan ya, seperti itu. Nah, silakan di input semuanya, saya cancel ya. Nah, silakan di input SPJ bulan September sampai dia penuh. Oke, kebetulan saya udah buat ya SPJ-nya, udah saya backup juga. Berarti saya akan buka backupan yang sudah saya input BKU-nya. Saya keluar dulu ya. Nah, saya akan pindah ke backupan yang sudah saya kerjakan bulan September. Ini keuntungannya ya, keuntungan backup. September saya udah mengerjakan ya, tinggal copy saja filenya ini, dibawa ke tempat yang tadi, yang ini. Kita bisa hapus jika tidak berguna. Pastekan di sini. Nah, ketika kita buka, otomatis BKU yang kita input bulan September itu akan muncul ya. Nah, kita cek ya. Ini backupan saya ya. Jadi jangan bertanya, kok Pak udah isi Pak? Padahal kan belum input. Iya, ini saya udah input sebelumnya. Sudah input kemudian saya backup. Nah, seperti inilah hasilnya. Ya, kalau sudah selesai menginput bulan Septembernya, beserta gaji dan sebagainya, dan pajaknya jika ada, teman-teman jika sudah selesai, teman-teman silakan tutup bulan September. Ya, jika ada bunga bank atau pajak silakan diinput ya. Kalau pakai jasa giro dia biasanya tidak ada bunga bank, karena bunga bank langsung masuk ke dinas ya. Harusnya tidak masuk ke sekolah. Kemudian silakan tekan OK. Nah, jika ada seperti ini, ada permasalahan pada server ya. Artinya jika muncul seperti ini, teman-teman jangan panik. Itu artinya koneksi internetnya itu tidak terhubung seperti yang punya saya, ataupun internetnya lambat ataupun down, sehingga teman-teman ya yes saja nggak masalah ya. Itu artinya data Bapak Ibu belum terkoneksi ke markas dinasnya, baru tersimpan di data lokal di sini. Nah, gimana caranya biar terhubung ke dinas? Teman-teman cuma nanti cari internet yang stabil, kemudian lakukan sinkron. Otomatis nanti data ini akan masuk ke server ya, seperti itu. Nah, ini juga sama, silakan kalau sudah di sini silakan aktifkan bulan Oktober. Nah, cara ngeceknya silakan klik di sini, jika ada istilah menutup artinya Oktober sudah aktif. Baru kita melangkah ke BKU. Seperti tadi ya, jika teman-teman di sini ya seperti ini ya, belum muncul. Padahal teman-teman kan sudah aktifasi ini kan. Oh, apakah Anda yakin? Berarti jika ini diaktifkan dulu. Tadi belum aktif ya. Oke. Ya, cek dulu. Udah. Baru ke buku kas umum. Kemudian nah, sama. Masih 0, 0, 0. Kok nggak muncul sisanya? Jangan panik. Kita seperti biasa, kita keluarkan dulu aplikasinya. Ya, kita refresh dulu 3 kali supaya laptopnya seger. Kita buka lagi seperti itu. Sistemnya masuk keluar dan sebagainya ya. Ya, kalau sudah seperti ini
teman-teman masuk lagi ya. Udah, kita cek lagi ya di buku kas umum, kemudian jeng 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 dia akan masuk saldo bulan Septembernya. Nah, jika ada uang masuk di bulan Oktober, teman-teman baru di sini pilih transfer. Nah, di sini akan muncul bulan 10. Silakan di sini klik tanggalnya, tanggal berapa dananya masuk. Anggap tanggal 15, tanggal 20, silakan klik kemudian tekan OK ya. Itu. Jika belum masuk juga bulan Oktober belum masuk, berarti kita biarkan dulu. November masuk, berarti pas bulan aktifasi bulan Novembernya kita baru penerimaan transfer. Baru kita ke BKU. Nah, disinilah baru akan muncul perubahan yang teman-teman buat pada RKS perubahan. Sebagai contoh ya, seperti saya bilang saya beli lemari file. Jika kita cek di sini, tadi kan nggak muncul. Sekarang kita cek ya. Nah, otomatis di sini akan ada. Nah, baru akan muncul penambahan lemari file sebesar 7 juta. Ini 2 lemari ya. Baru akan muncul di bulan Oktober atau di TW4. Sehingga teman-teman jika merasa tadi filenya kok nggak ada perubahannya, iya, perubahannya akan muncul di bulan Oktober, bukan bulan September. Nanti akan muncul seperti ini. Silahkan diinput seperti biasa ya. Nama tokonya apa, terus tanggal, nomor telepon, dan sebagainya. NPWP saya akan lengkapi, kemudian tekan OK. Seperti pembuatan BKU sebelumnya. Ya, silakan diisi, saya cancel ya. Diisi semuanya, habis selesai, baru kita tinggal tutup bulan Oktobernya, pindah ke bulan November. Nah, karena kita bekerja dalam kondisi offline, berarti data cuma tersimpan di lokal komputer ini. Sehingga ingat, setelah selesai pembuatan, jika ada koneksi internet bagus, silakan klik sinkron ini ya, silakan disinkronkan ya. Jika servernya sudah bagus, ini karena saya tidak terhubung sehingga dia error. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, semangat. Arkas ini merupakan solusi bagi bendahara jika teman-teman sudah masuk ke dunia Arkas. Jika masih belum, nah mudah-mudahan konten yang saya buat ini membantu teman-teman dalam bekerja di Arkas. Mungkin jika Arkas ditanya banyak masalah, ya memang Arkas masih menuai beberapa permasalahan sehingga tim pengembang ya lagi gencar-gencarnya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi di Arkas ini. Mudah-mudahan tahun depan Arkas ini sudah sempurna sehingga bendahara bos dan tim Arkas bisa bekerja dengan baik. Asalkan satu, dilakukan dengan tulus ikhlas, saya yakin semua permasalahan akan terselesaikan. Oke, sekian pembuatan BKU setelah RKS disetujui. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun salah ucap ya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, silakan saling sharing-sharing pengalaman dan sebagainya. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih dan salam inspiratif.